Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iing Pamungkas sebagai dosen jurusan Teknik Industri Universitas Teguh Umar sejak tahun 2020. Saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Teguh Umar pada tahun 2009 dan melanjutkan jenjang Magister Teknik Industri di Universitas Syah Kuala pada tahun 2014. Video ini dibuat dengan maksud menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bagian pengajaran, dan sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil simulasi sistem plus praktikum dengan kode mata kuliah FT3506. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS 3 SKS yang mempelajari bagaimana memahami dan merepresentasikan suatu sistem nyata yang sedang ditinjau dengan menggunakan metode simulasi yang sesuai dengan karakteristik sistem nyata tersebut. Mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Learning achievement dari mata kuliah ini mengacu pada kurikulum BKSTI untuk memenuhi CPL 4. Yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri. Dan juga CPL 5, yaitu kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktik keteknik industrian. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DAI, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline yang disebar pada beberapa pertemuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan sistem dan simulasi industri. Yang kedua, sistem, model, dan simulasi. Yang ketiga, model dan simulasi dalam dunia industri. Yang keempat, analisa simulasi kejadian nyata dengan discrete event simulation. Yang kelima, perilaku random dalam sistem industri. Yang keenam, pembangkit bilangan random. Yang ketujuh, simulasi Monte Carlo. Yang kedelapan, praktikum modul 1, yaitu modul antrian. Yang kesembilan, praktikum modul 2, yaitu pemodelan antrian. Yang ke-10, praktikum modul 3, yaitu simulasi antrian dengan menggunakan software. Yang ke-11, praktikum modul 4, yaitu analisis output simulasi. Yang ke-12, yaitu presentasi hasil simulasi. Dan yang ketiga, yaitu ujian akhir semester, ataupun proyek akhir praktikum. Metode penilaian akan saya jabarkan pada pertemuan pertama pada saat kontrak perkuliahan dengan proporsi UTS 35%, tugas 5%, dan tugas proyek praktikum yaitu 60%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sumber pustaka utama, yaitu berupa beberapa buku serta pustaka penunjang, yaitu jurnal yang relevan dengan materi di setiap pertemuannya. Referensi yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Demikian video perkenalan diri yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran terhadap proses pengajaran yang saya lakukan di jurusan Teknik Industri Universitas Teguh Umar. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk pertemuan keempat untuk mata kuliah simulasi sistem di semester ganjil ini ya, semester ganjil ini.
Di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang discrete event simulation. Ya, sebelumnya di pertemuan ketiga kita telah membahas tentang materi. Ada yang masih ingat materi di pertemuan ketiga minggu lalu? Coba. Oh ya, silakan. Minggu lalu yaitu menjelaskan model dan simulasi activity Kissel diagram. Ya. Apa materinya? Ada yang masih ingat? Dengan ACDC sendiri adalah metode pemodelan visual yang intuitif untuk simulasi sistem diskrit, khususnya sistem antrian. Dan ACDC melakukan perjalanan entitas melalui aktivitas dan antrian, membantu memvisualisasikan siklus hidup setiap entitas dalam sistem. Dan ACDC menjadi fondasi kuat untuk memahami perilaku sistem dan menemukan bottleneck dan juga menerjemahkan logika sistem secara efektif ke dalam model simulasi. Dan ini menjadikan alat penting dalam analisis dan perancangan sistem di berbagai bidang. Ya, betul. Jadi itu ya pembahasan kita di pertemuan ketiga, yaitu tentang model dan activity cycle diagram. Jadi sudah dijelaskan sama Firdaus. Mungkin yang lain masih ingat juga ya apa yang dibahas minggu lalu. Ya, jadi pengaplikasian dari activity cycle diagram itu bisa di discrete event simulation ya, ataupun simulasi kejadian discrete. Kita lanjut ya. Jadi untuk indikator hasil belajar di pertemuan keempat ini, yang pertama yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari simulasi kejadian discrete. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan antara sistem discrete dan continue. Lalu yang ketiga, mahasiswa dapat memahami contoh dan aplikasi simulasi kejadian discrete. Di sini ada 3 indikator untuk capaian hasil belajar kita nanti ya. Jadi yang akan dibahas di simulasi kejadian discrete ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari simulasi ini ya, simulasi kejadian discrete ini, lalu termasuk bagian apakah simulasi kejadian discrete ini, lalu contoh pengaplikasian untuk simulasi kejadian discrete yang biasanya berada di sekitar kita ya, ataupun aktivitas kehidupan kita. Kenapa simulasi ini dibutuhkan di dalam lingkungan kita? Ya, ini ada kaitannya dengan mata kuliah sebelumnya ya. Yang pertama di sini yaitu untuk apa? Kalau dari gambar ini untuk meminimasi biaya. Minimasi biaya biasanya untuk menekan biaya. Lalu yang kedua untuk mengoptimalkan ya, optimalkan itu bisa apa? Bisa masuk ke maksimum ataupun minimum. Biasanya yang dimaksimumkan itu apa? Keuntungan, ya kan? Lalu apalagi? Keuntungan lah biasanya ya. Yang diminimumkan itu apa? Biasanya biaya produksi misalnya ya, ataupun apalagi? Waktu misalnya. Lalu ya apa? Kerusakan. Ya, bisa juga kalau di mesin ya. Lalu yang ketiga ada kompleks ya. Maksudnya di sini dia memudahkan dalam mensimulasikan sistem yang kompleks. Jadi simulasi ini enggak semua kasus bisa dipecahkan ya. Kasus-kasus yang ringan itu tidak perlu dipecahkan dengan menggunakan simulasi, cukup dengan metode yang ataupun analisa yang biasa saja ya. Selanjutnya, apa itu discrete event simulation? Yaitu simulasi perubahan, simulasi di mana perubahan statusnya terjadi pada titik-titik discrete dalam waktu yang dipicu oleh kejadian ataupun event. Kejadian apa di situ yang dimaksud? Yaitu kejadian di dalam sistem. Pasti ada satuan waktu discrete-nya ya. Maksud discrete di sini adalah titik-titik ya, titik. Di dalam kejadian event itu dia menggambarkan suatu sistem yang besar, yaitu suatu sistem yang besar itu
menggambarkan apa? Aliran proses ya. Aliran proses itu termasuk ke dalam urutan kejadian untuk menjalankan simulasi. Lalu event akan menciptakan keterlambatan dalam simulasi untuk mereplikasi satu lintasan waktu. Lalu event memicu eksekusi logika yang dihubungkan dengan event ya, ataupun kejadian. Ya, ada juga tipe dari kejadian ataupun event yang biasa ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada itu kejadian yang terjadwal dan ada kejadian yang kondisional ya. Kondisional. Yang terjadwal itu biasanya sebuah event di mana saat terjadinya dapat ditentukan dan dijadwalkan sebelumnya. Sedangkan yang kondisional itu dipicu oleh kondisi yang ditemui, bukan oleh satu lintasan waktu ya. Misalnya contoh simulasi kejadian diskrit itu biasanya di pelayanan tunggal ya. Contohnya di mana? Di bank misalnya ya, di bank. Di bank itu dia termasuk yang terjadwal atau yang kondisional? Yang terjadwal ya, karena bank itu bukanya jam 8 pagi ya. Jadi itu memang dijadwalkan jam 8 pagi dan istirahatnya jam 12 misalnya ataupun jam 1. Lalu nanti masuk waktu istirahat, lalu buka lagi jam 2 dan tutupnya lagi jam 4 ya, atau jam 4. Itu yang terjadwal. Yang kondisional misalnya di Indomaret misalnya ya, di Indomaret. Di Indomaret itu bukanya, ada Indomaret yang bukanya 24 jam. Ya kan? 24 jam. Tetapi dalam waktu 24 jam itu ada waktu-waktu yang kosong. Waktu yang kosong, jadi tiba-tiba di waktu yang kosong itu ada pelanggan yang datang. Itu yang termasuk yang kondisional tadi ya. Ini ya, masuk yang kondisional. Lalu ada 4 kejadian yang dapat merubah status suatu sistem. Yang pertama yaitu kedatangan sebuah entitas ke workstation. Entitas di sini maksudnya adalah misalnya kalau di Indomaret itu entitasnya adalah pelanggan ya. Pelanggan, datangnya pelanggan, lalu ada yang kedua kegagalan resources. Resources di sini kalau di Indomaret contohnya adalah kasir. Ya. Misalnya kendala di kasir Indomaret itu biasanya apa? Misalnya sistemnya lagi tidak berjalan dengan baik ya, ataupun lagi gangguan internet misalnya. Lalu yang ketiga ada selesainya sebuah aktivitas. Aktivitas misalnya pelanggannya sudah di Indomaret itu sudah membayar di kasir lalu dia keluar. Lalu yang terakhir adalah berakhirnya sebuah shift ya, ataupun pergantian. Lalu termasuk kemanakah discrete event simulation ini? Ya, termasuk sistem manakah discrete event simulation? Ya. Jadi discrete event simulation ini masuk ke deterministik dan stokastik. Ya, bisa masuk ke deterministik dan stokastik. Bisa bertanya Pak? Iya. Apa sih yang membedakan model deterministik dan stokastik? Ya. Ya. Untuk sistem deterministik, ya, deterministik itu adalah gambaran sistem. Udah tahu semua kan gambaran sistem? Ada input, ada proses, ada output. Ya, ada output. Masih ingat kan gambarannya kan? Ya. Kalau di deterministik, inputnya itu adalah bersifat konstan dan outputnya adalah konstan. Artinya data distribusinya itu misalnya inputnya eksponensial.
eksponensial, dan outputnya itu berakhir dengan eksponensial juga ya. Jadi konstannya, tidak ada perubahan. Sedangkan yang stokastik itu input data distribusinya itu bersifat random, dan outputnya juga random. Itu yang membedakan dari sistem deterministik dan stokastik ya. Untuk data distribusi sendiri mungkin sudah dipelajari. Untuk mencari data distribusi sendiri itu sudah dipelajari di mata kuliah statistik. Udah selesai kan mata kuliah statistik? Ya, sudah lewat semua ya. Ya, di deterministik dan stokastik ini sama ya. Ada yang statik dan dinamik, statis dan dinamis, lalu ada continuous dan discrete. Apa yang membedakan sistem discrete dan continue? Jadi di sini di sistem discrete terjadi jika perubahan suatu sistem terjadi pada titik waktu tertentu. Sedangkan kalau untuk continue, jika perubahan sistem terjadi setiap waktu ataupun secara terus-menerus. Ya, contohnya yang discrete yaitu misalnya tadi kedatangan pelanggan ya. Misalnya kedatangan pelanggan di sebuah Indomaret misalnya ya, contohnya. Jadi itu ada satu waktu ya, hanya ada satu waktu. Misalnya di menit pertama kedatangan pelanggan, lalu ada menit ketiganya ada kedatangan pelanggan, lalu ada menit keempat kedatangan pelanggan. Itu merupakan discrete ya, ataupun titik-titik. Kita lanjut ya. Nah. Ya, misalnya digambarkan dengan grafik ini. Nampak ya di sini bahwasannya yang continuous, yang di atas continuous, yang di bawah adalah discrete. Discrete. Nampak kalau continuous itu grafiknya bergelombang, sedangkan discrete itu nampak grafiknya berdasarkan waktu ya. Memang sama-sama waktu, cuman bedanya ini yang discrete yaitu dari titik ke titik, sedangkan continuous itu merupakan satu waktu ya yang dihitung. Adapun komponen penyusun dari discrete event simulation ini yang pertama yaitu kondisi suatu sistem. Lalu ada waktu simulasinya ya. Misalnya contoh tadi beroperasinya sebuah bank ya. Sebuah bank tadi dimulai dari jam 8, tutupnya istirahatnya di jam 12. Dan seterusnya. Lalu ada event list ya, ataupun list kejadian. Lalu ada statistical counter ataupun perhitungan secara statistik. Lalu ada inisiasi rutin, waktu rutin, event rutin, dan library rutin. Lalu ada juga report generator dan main generator. Ya, contohnya tadi ini ya, simulasinya bisa dilakukan di berbasis pelayanan, bisa juga di dalam gudang, pergudangan ya, simulasi pergudangan ataupun simulasi layout ya, layout pabrik bisa juga diaplikasikan di situ. Misalnya di sini ada contoh di sistem penarikan uang di ATM. Kan? Yang pertama ada waktu antar, ada pelanggan ya, ada pelanggan datang, lalu dihitung waktu antar kedatangan pelanggan. Lalu pelanggan datang, antri di situ ada waktunya, waktu antri, lalu kemudian ada setelah ngantri baru masuk ke ATM untuk melakukan penarikan uang ya di ATM. Setelah itu baru selesai. Ini salah satu contoh discrete event ya. Jadi di sini ada 4 langkah. Ini 4 langkah umum dalam melakukan simulasi discrete event. Yang pertama itu menentukan waktu simulasi. Yang kedua menentukan atribut entity. Atribut entity di sini adalah apa tadi?
Siapa entitasnya di sini? Pelanggan. Betul. Lalu yang ketiga, menentukan status variabel. Yang keempat yaitu menentukan kejadian ataupun event. Ada contoh dari sistem discrete ini ya, menggunakan sebuah software, yaitu software Arena di sini. Jadi di sini ada untuk contoh kasusnya, yaitu sebuah loket pembayaran rekening menggunakan 2 jalur pelayanan ya, dalam operasinya. Sistem ini digunakan yaitu FIFO, ya, first in first out. Jadi pelanggan yang pertama datang, pelanggan itulah yang pertama kali akan dilayani. Lalu setiap pelanggan yang datang langsung mengambil nomor antrian dan kemudian masuk ke baris antrian sampai nomor antriannya dipanggil untuk melakukan transaksi pembayaran. Apabila kita lihat dari flowchart-nya ini, ya, dari flowchart-nya pertama yaitu dimulai, ya, lalu pelanggan memasuki sistem. Setelah pelanggan memasuki sistem, lalu pelanggan menunggu antrian, ya, antrian apabila loketnya sibuk. Apabila tidak sibuk, pelanggan langsung dilayani dan selesai. Apabila digambarkan, tadi ada loketnya ada berapa? Ada 2 ya, ada 2 di sini ya. Bisa dilihat di sini ada 2 loketnya, loket 1 dan loket 2. Jadi di setiap waktu itu ada proses uji distribusi dan parameter. Di kedatangan sendiri untuk data distribusi dan parameternya yaitu diperoleh distribusi eksponensial ya. Di sini dibatasi kedatangannya yaitu 60 kedatangan ataupun 60 pelanggan. Di pelayanan loket 1 diperoleh distribusinya yaitu distribusi normal. Sedangkan di loket 2 itu diperoleh distribusi eta. Keseluruhan data distribusi ini lalu diinputkan ke dalam sistem ini ya. Sistem di simulasi Arena. Lalu digambarkan modelnya lalu dimasukkan dalam sistem. Untuk contoh kasusnya nanti bisa dilihat di YouTube ya. Setelah diinputkan dan dibuatkan model, ini merupakan hasil dari simulasi tersebut ya. Ini merupakan outputnya. Nanti bisa kita analisa hasil output ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, mungkin ya ada tugas ya, ada tugas yang bakal dikerjakan secara berkelompok. Jadi tugasnya ini bentuk satu kelompok itu 3 orang ya, jadi masing-masing bentuk 3 orang. Lalu amati langsung di lokasi yang ada tempat pelayanannya ataupun tempat servis lah paling tidak ya. Misalnya di minimarket ataupun SPBU ataupun di bank ya, ataupun di bank bisa. Lalu kemudian kumpulkan data waktu antrian pada setiap titik yang tersedia, lalu gambarkan model sistemnya pada PPT. Jangan lupa tugasnya dipresentasikan per kelompok minggu depan ya, satu persatu. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Diharapkan tugasnya dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu ini dan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Ya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan saya juga minta maaf. Demikian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah simulasi sistem
plus praktikum pada jurusan Teknik Industri Universitas Teguh Umar. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses sertifikasi dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.